الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الثالث، yang ketiga di antara apa-apa yang wajib kita imani berkenaan tentang kejadian-kejadian fil yaumil akhir, pada al-akhirah, al-imanu bil jannati wan nar, beriman tentang surga dan neraka, wa annahuma al-ma'adul abadiyyu lil khalq, dan bahwasanya surga dan neraka merupakan tempat kembali yang sifatnya abadi bagi makhluk. Itu merupakan darul khulud, tempat yang terakhir yang kekal seseorang, yaitu di akhirah. Fal jannatu darun na'im, maka surga merupakan rumah yang penuh dengan kenikmatan. Allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al-muttaqin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut bagi kaum mukminin al-muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihimul imanu bihi, orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka, al-iman bihi, untuk beriman dengannya. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih, dan mereka tegak dengan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mukhlishina lillahi muttabi'ina li rasulih, ikhlas karena Allah dan senantiasa mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merekalah yang mendapatkan surga itu. Maka surga hanya diperuntukkan bagi mereka, dan setiap mereka yang memiliki keimanan walaupun seberat biji dzarrah, berdasarkan tingkatan-tingkatan keimanan mereka tentunya. Di antara mereka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga bighairi hisabin wala adab, tanpa disiksa, tanpa dihisab,
Dan di antara mereka ada yang sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses terlebih dahulu dengan dihisab. Dan mereka yang selamat dari penghisaban tersebut dan lebih berat kebaikannya daripada amalan buruknya, maka mereka pun mendapatkan keselamatan. Di antara mereka ada yang dicuci terlebih dahulu di dalam neraka sampai kepada waktu alladzi sya'allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa yadkhulu ahlun nari nara." Bahwa ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Summa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman." Keluarkanlah siapa saja dari manusia yang memiliki keimanan walaupun seberat biji zarrah. Fa yakhrujuna minha, maka mereka pun keluar darinya. Qad iswaddu, mereka telah menghitam. Bayangkan kalau mereka dibakar oleh api yang demikian panas. Ya, mereka baru keluar saja dari neraka. Qad iswaddu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghitam mereka seperti arang. Ya. Fayulqawna fi nahril haya, lalu mereka dilemparkan di sungai Al-Haya atau Al-Hayah. Terjadi keraguan dari perawi. Sungai kehidupan. Mereka ketika dilemparkan itu, fayambutun kama tambutul hibba fi janibis sail. Alam taro annaha takhruju safra'a multawiyah. Maka mereka pun tumbuh, ya, sedikit demi sedikit, seperti tumbuhnya biji yang kemudian tumbuh di pinggir sungai yang mengalir. Bukankah engkau melihat demikian indahnya itu? Keluar. Nah, seberat biji apapun dari keimanan yang dimiliki, selama keimanannya tidak batal, nah, maka mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai yang terakhir pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Mereka ini disebut sebagai kelompok al-jahannamiyun. Dinamakan al-jahannamiyun karena mereka ex neraka. Ya, lulusan dari fakultas neraka. Nah, ya, disiksa dulu kemudian keluar. Jadi lulusan neraka namanya jahannamiyun. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, dalam hadis yang panjang, hadis Anas bin Malik, juga dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As,
bahwa di saat orang ini dilemparkan, dimasukkan ke Nahrul Hayah, tiba-tiba arangnya itu menghilang sedikit demi sedikit, kembali seperti sedia kala, maka dia pun istirahat ke pinggir sungai. Nah, tapi sayangnya wajahnya itu masih terus terarah ke neraka. Jadi lihat neraka terus, sehingga dia bosan. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, palingkan wajahku dari neraka. Kata Allah, apakah setelah ini engkau mau berjanji untuk tidak minta lagi kepadaku? Aku janji ya Allah, aku tidak akan minta lagi kepadamu. Dipalingkan wajahnya dari neraka. Dihadapkan wajahnya itu ke surga. Akhirnya dia melihat surga, kok demikian indah. Tapi dari kejauhan. Ya, yang baru dilihat pintunya. Dilihat, kok indah betul surga ini. Lama-kelamaan dia pun akhirnya minta lagi kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga. Kata Allah, bukankah tadi kamu telah mengikat perjanjian denganku bahwa kamu tidak akan meminta lagi setelah ini? Allahumma la taj'alni ashqa khalqik. Jangan kamu jadikan aku makhlukmu yang paling celaka. Baik. Setelah ini, apakah kamu akan masih meminta lagi? Tidak lagi ya Allah. Tidak akan saya minta lagi. Nah, dikabulkan lagi oleh Allah. Didekatkan di pintu surga. Ya, orang semua menikmati keindahan surga. Di dalamnya dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan, dia cuman jadi pengemis di pintu surga. Sambil melihat orang, kok indah betul. Melihat kenikmatan yang mereka rasakan, ketentraman, ya Wallahu a'lam. Bagaimana kondisi pada waktu itu? Apa yang kita khayalkan jauh lebih indah surga itu. Ya, mungkin kalau di saat kita ceritanya ada terkhayal ya sedikit ya. Nah, apa yang antum khayalkan itu tidak demikian hakikatnya, jauh lebih indah. Nah, yang akhirnya orang ini pun tidak tahan. Yang tadinya dia telah mengikat perjanjian, membatalkan kembali perjanjian. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Kata Allah, bukankah tadi kamu juga sudah mengikat perjanjian denganku bahwa kamu tidak akan meminta lagi? Ya Allah, la taj'alni ashqa khalqik. Jangan kamu jadikan aku ini makhlukmu yang paling celaka. Nah, maka kemudian dia pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Cuman dikhayalkan dulu ketika hendak masuk ke dalam surga, dikhayalkan oleh Allah bahwa surga itu telah penuh. Sehingga dia masuk ke dalam surga sudah terkapling semua surga itu. Maka dia kembali kepada Allah, ya Allah, wajadtuha mal'ah. Aku sudah mendapati surga itu sudah penuh. Ya. Tidak ada kaplingan lagi ya Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga. 3 kali demikian. Ya, sampai hamba ini merasa ditertawai oleh Allah. Hamba ini merasa diolok-olok begitu. Sampai dia mengatakan, ya Rabb, atadhaku minni wa ana abduk. Engkau tertawa dariku sedangkan aku ini adalah hambamu ya Allah. Maka Allah suruh dia berkhayal. Tamanna. Ya, engkau berangan-angan. Nah, dia berangan-angan untuk mendapatkan surga serta segala isinya. Nah, setelah berangan-angan kata Allah Subhanahu wa taala, laka ma tamannaita wa asyrata amsalihha. Engkau mendapatkan apa yang kamu angan-angankan itu bahkan 10 kali lipat.
Ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, setelah itu selesai. Ahlul jannah khaludun wala maut, ahlun nar khaludun wala maut. Penduduk neraka kekal, tidak ada kematian. Demikian pula penduduk surga. Fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga dengan berbagai jenis-jenis kenikmatan. Mala ainun ra'at. Apa-apa yang tidak dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Apa-apa yang tidak didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak terbetik dalam hati seorang manusia pun. Kata-kata bashar di sini secara mutlak siapapun dia. Sampai kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak terbayangkan keindahan surga itu. Ya, di dalam riwayat yang lain ada tambahan yang menguatkan bahwa tidak pula terbayangkan oleh malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahkan malaikat pun tidak terbayangkan, tidak mampu membayangkan demikian indahnya surga. Na'am, wallahu a'lamu bis-shawab tentang tambahan riwayat itu. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Rabb-Nya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun berridha terhadap Allah. Itulah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini fadlul khasyah, keutamaan seorang takut kepada Allah, liban khasyiya rabbah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka satu jiwa pun tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, apa yang disimpan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari segala macam kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan, yakni di dalam surga, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Ayat ini sebagai penjabaran dari yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah setelah beliau mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, maka Rasulullah membaca surat As-Sajdah ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa amman naru fahiya darul adab. Adapun neraka, maka ini merupakan rumah siksaan, tempat siksaan. Allati a'addaha Allah Ta'ala lil kafirin adh-dhalimin, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang zalim.
alladzina kafaru bih wa asaw rusulah, yaitu orang-orang yang kufur, yang kafir terhadap Allah dan maksiat terhadap para rasulnya. Fiha min anwa'il adzabi wan nakal ma la yakhthuru 'alal bal. Di dalam neraka terdapat berbagai macam jenis-jenis siksaan. Ya. Wan nakal sama siksaan, hukuman. Ma la yakhthuru 'alal bal, apa-apa yang tidak terbetik pada pikiran seseorang. Siksaan yang dahsyat. Siksaan yang lebih besar dari seluruh siksaan yang ada, yang pernah dirasakan di dunia. Azabun nar lahiya asyad. Sangat keras siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqun nar. Takutlah kalian terhadap neraka. Walau bisyiqqi tamrah. Walaupun hanya dengan batu, biji korma, sekecil apapun. Hendaklah kita takut terhadap neraka itu. Kita mendapatkan sedikit saja siksaan di dunia. Demikian menderitanya kita. Terbakarnya sebagian tubuh kita, menderitanya kita. Terpotongnya sebagian tubuh kita, menderita. Kita dalam keadaan sakit, menderita. Bagaimana dengan siksaan akhirah? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian terhadap neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan bahwa neraka itu pun sudah ada, sebagaimana surga pun sudah ada. Kata-kata uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan. Menunjukkan keduanya sudah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah Azza wa Jal berfirman di dalam suratul Kahf ayat 29. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka, di mana gejolak neraka itu meliputi mereka. Suradiq, yaitu lahapnya, gejolaknya itu senantiasa mengelilingi mereka. Mau kemana mereka? Mau lari kemana? Nah, kamu tidak akan bisa lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kepada Allah. Fafirru ilallah. Jika kalian tidak berlari, berlarilah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sebab tidak ada yang bisa memberi perlindungan kepada kalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah dilemparkan ke dalam neraka. Sudah tidak ada istilah kebal. Ya, sudah tidak ada istilah ditolong oleh jin. Nah, tidak akan selamat siapapun yang telah dilemparkan ke dalam neraka. Nah, melainkan mereka akan merasakan pedihnya
mereka akan merasakan sakitnya. Kecuali ada satu golongan yang tidak merasakan pedihnya api neraka. Golongan dari mana itu? Dilemparkan ke dalam neraka tapi tidak merasakan pedihnya neraka. Indah. Sulfatah. Orang yang apa? Bang betul. Apa setiap orang gila demikian? Ahlul fatrah, iya. Ahlul fatrah ketika mereka belum ditegakkan hujah di muka bumi, datang Islam mereka dalam keadaan gila, datang Islam mereka dalam keadaan pikun, datang Islam tapi tidak sampai kepada mereka sehingga mereka meninggal dalam keadaan demikian. Nah, maka mereka ini kedudukannya akan dikumpulkan di Arafat. Nah, ujiannya mereka diperintahkan untuk dilemparkan, merintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka bagi yang taat mereka pun masuk ke dalam neraka. Fawajaduha bardan wa salaman. Mereka mendapati neraka itu dingin, selamat. Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dilemparkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang enggan, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Nah, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Dan kalau mereka hendak meminta minum, meminta tolong karena kehausan, maka mereka ditolong dengan air seperti besi mendidih, besi panas. Mengerikannya. Yashfil wujuh, yang akan menyantap wajah-wajah mereka. Mau minum apa? Gak tersedia, ada Fanta di sana, gak ada. Gak tersedia Aqua. Minum dari nanah, minuman dari besi yang meleleh. Na'udzubillah min azab jahannam. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan sejelek-jelek tempat beristirahat. Ya, bukan tempat beristirahat itu namanya, tempat siksaan. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan telah menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, la yajiduna waliya wala nasira. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak mendapati seorang penolong pun, seorang wali yang akan beri pertolongan pada mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Maka pada hari itu dibulak-balik wajah-wajah mereka di dalam neraka, disantap dan dibakar. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya laitana. Ma makna laita ya ikhwan? Litamanni.
meminta sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin? Wah, alangkah baiknya kalau kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa yang selamat di akhirat itu adalah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Siapa yang taat kepada Allah namun ingkar dengan Rasul, itu sama dengan tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Peringatan bagi mereka yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan bagi mereka yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan bagi mereka yang tidak mengikuti jejak dan langkah-langkah beliau. Ahlun nar menyesal. Alhamdulillah. Kenapa kami dahulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul-Nya? Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Yang berikutnya ini beberapa hal yang berkenaan tentang alam barzakh yang akan beliau sebutkan di sini, yaitu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirah. Insyaallah naqra'uhu fima ba'du. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.